Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Yuniarti dengan NIM 2104009500029 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar kelas 2021B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai krisis dalam komunikasi digital. Krisis merupakan hal alamiah yang bisa terjadi dan menimpa institusi. Komunikasi krisis merujuk pada aktivitas komunikasi yang dilakukan di situasi krisis. Pembahasan pertama yaitu komunikasi krisis di media sosial. Komunikasi krisis adalah kejadian yang pada akhirnya bisa menyebabkan dan mempengaruhi kepercayaan publik kepada institusi. Terkait dengan media sosial dan media digital pada umumnya, Huajiang dan Yiluo menegaskan bahwa karakteristik unik dari media sosial itu sendiri terhadap situasi krisis yang terjadi bisa memunculkan setidaknya 1. Isu-isu yang muncul bisa saling berkontestasi. 2. Berbagai macam akun media sosial juga bisa terlibat dalam pembingkaian isu. Dan yang ketiga, menuntut adanya keterbukaan dari institusi itu sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis adalah seperangkat faktor yang didesain untuk menghadapi krisis dan juga mengantisipasi adanya kerusakan atau sentimen negatif yang mungkin terjadi. Manajemen krisis kemudian melibatkan aktivitas persiapan dan perlibatan atas faktor-faktor seperti pencegahan, persiapan, respons, dan perbaikan. Pencegahan atau bisa juga disebut dengan mitigasi merupakan langkah yang diambil untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya krisis. Sedangkan persiapan merupakan faktor penting dari manajemen krisis disebabkan tindakan ini masuk dalam perencanaan manajemen krisis atau PMK. Adapun respons merupakan tindakan yang diambil ketika menghadapi krisis dan perbaikan merupakan faktor terakhir dalam menghadapi krisis. Pembahasan yang ketiga yaitu sumber krisis komunikasi. Secara sederhana, sumber komunikasi krisis selain dari pemberitaan media massa, namun komunikasi krisis juga bisa berasal dari internal maupun eksternal. Internal menjelaskan bagaimana kejadian yang menyebabkan komunikasi krisis berasal dari institusi itu sendiri. Misalnya unggahan di Instagram yang melanggar norma-norma atau nilai yang dianut masyarakat tertentu. Secara eksternal, komunikasi krisis terjadi akibat adanya keluhan atau di era media sosial ini, konten yang viral yang bersentimen tertentu kepada institusi. Meskipun krisis tidak hanya dalam konteks negatif saja, dalam beberapa kasus komunikasi krisis bisa menjadi positif. Pembahasan yang keempat yaitu organisasi komunikasi krisis. Organisasi komunikasi krisis merupakan tim yang dibentuk oleh institusi dalam menanggapi situasi krisis yang terjadi. Dalam banyak kasus, institusi tidak bisa serta-merta menyerahkan orang-orang kehumasan untuk menangani krisis yang terjadi, melainkan juga diperlukan keterlibatan orang lain di luar organisasi kehumasan institusi dengan memerhatikan kemampuan dan kepakaran yang terkait untuk menangani komunikasi krisis. Secara sederhana, organisasi komunikasi krisis itu bisa terjadi dari ketua pelaksana, sekretaris, dan anggota. Pembahasan yang terakhir yaitu fase dalam penanganan komunikasi krisis. Penanganan komunikasi krisis hendaknya memenuhi prinsip-prinsip tertentu yang terdiri dari regret, responsibility, reform, dan restitution. Regret yaitu menyampaikan penyesalan atau memohon maaf atas sumber peristiwa komunikasi krisis yang terjadi, sekaligus menyatakan dengan lugas bahwa situasi komunikasi krisis yang terjadi bukanlah keinginan. Responsibility yaitu memberikan penegasan dan jaminan bahwa institusi sepenuhnya bertanggung jawab atas terjadinya komunikasi krisis dan dampak yang timbul dari peristiwa tersebut. Sedangkan reform yaitu bahwa institusi telah menyusun program, mengambil keputusan, dan atau sejumlah langkah atau memperbaiki komunikasi krisis serta memastikan bahwa di kemudian hari tidak akan terjadi kembali situasi yang serupa. Dan yang keempat yaitu restitution, yaitu upaya ganti rugi baik berupa materi, perhatian, dukungan moral, sampai pada penyediaan tenaga ahli atau profesi terhadap kerugian yang muncul karena peristiwa penyebab komunikasi krisis. Itulah tadi video saya mengenai krisis dalam komunikasi digital. Semoga bermanfaat.
bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.